Episode 10. Nak, minggu depan kamu bisa pulang? Tanya Bu Ana Ibu Zizi. Kenapa Bu? Tanya Zizi balik. Persiapan rumah kita sudah selesai dan ibu buat acara hajatan sedikit nak untuk rumah barunya. Ini kan uang hasil dari kerja keras kamu, jadi ibu mau kamu juga datang. Hitung-hitung perkenalkan calon suamimu dulu sebelum menikah. Ucap perempuan tua itu membuat air mata Zizi lagi-lagi mengalir, padahal hari ini dia sudah janji tidak akan menangis lagi. Tapi mendengar suara ibunya yang penuh pengharapan, membuat Zizi tak bisa berbuat apa-apa. Bu, aku masih sibuk Bu, tapi nanti akan aku usahakan ya. Jawab Zizi terbata. Iya nak, Pade dan budemu ingin kenalan sama calon suamimu. Sempatkanlah Zi, meskipun hanya 1 atau 2 malam saja. Pinta Ibu Zizi. Nanti aku tanya dia dulu Bu, kalau dia bisa. Jawab Zizi lagi, dia terlalu malas menyebut nama Bara. Zizi menutup ponsel dan mengusap wajahnya pelan. Helaan nafas panjang Zizi cukup menjadi bukti kalau saat ini perempuan cantik itu sedang bingung. Bagaimana cara menghadapi keluarganya nanti? Bully dari orang kampung sudah pasti akan dia terima. Zi, panggil Pras pelan. Zizi, Zivana, panggil Pras kuat membuat Zizi terkaget. Ya Pak, ada apa? Kamu melamun lagi? Tanya Pras dan dijawab gelengan oleh Zizi. Zizi segera merapikan penampilannya yang terlihat acak-acakan karena habis menangis. Tidak Pak, saya hanya tidak enak badan. Jawab Zizi mengusap tengkuknya lembut. Ponsel Zizi berbunyi kembali dan dia melirik sejenak, terlihat nama kakak iparnya. Mbak Nisha, maaf Pak, boleh saya angkat teleponnya sebentar? Tanya Zizi dan diangguki Pras. Halo Mbak, ada apa? Iya, aku juga sedang memikirkan caranya Mbak. Mbak tahu sendiri bukan kalau semuanya sudah berakhir. Ujar Zizi dengan suara bergetar. Insya Allah saya pulang Mbak, tapi kemungkinan sendiri. Nanti aku minta tolong bantuan Mbak Nisha untuk menjelaskan pada ayah dan ibu ya. Aku takut mereka kecewa Mbak. Iya, terima kasih Mbak, jawab Zizi menutup ponselnya lalu menghadap kembali pada Pras. Pak, minggu depan bisa saya izin 1 atau 2 hari? Tanya Zizi. Kemana? Pulang kampung Pak, untuk menjelaskan semuanya pada keluarga saya. Kamu yakin? Sebenarnya Zizi tak yakin untuk menjelaskannya, tapi mau bagaimana lagi, dia harus menjelaskan semuanya agar tidak berlarut-larut. Lusa kita berangkat, ucap Pras membuat Zizi bengong. Kenapa? Pak, saya yang izin bukan Bapak. Saya rasa saya juga perlu datang untuk menjelaskan pada keluarga kamu Zi. Saya kakak Bara, jadi saya juga ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini. Tapi saya tidak minta pertanggungjawaban Pak. Saya bisa sendiri. Tolak Zizi, dia takut justru Pras menjadi sasaran amukan keluarganya nanti. Sudah. Kamu tenang saja, lusa kita berangkat dan hari ini selesaikan semua pekerjaannya. Perintah Pras membuat Zizi terdiam. Andai saja Bara seperti Oras yang punya rasa tanggung jawab, pasti hubungan mereka sampai saat ini akan baik-baik saja. Pak, kalau Zizi kita jodohkan dengan Pras bagaimana? Tanya Bu Indah. Ma, biarkan Zizi menentukan pilihannya sendiri. Belum tentu mereka saling suka. Tapi mereka lebih dekat Pak. Ma, Papa tahu Mama menyukai Zizi untuk dijadikan menantu, tapi hati seseorang tidak bisa dipaksakan Ma. Biarkan Zizi dengan kehidupannya, toh Mama masih bisa menganggap Zizi anak bukan?
Iya, Pak. Tapi jujur Mama ingin ada ikatan pada Zizi meskipun hanya menantu, dia wanita yang baik. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, Ma, jangan lagi dijodoh-jodohkan, kasihan Zizi. Ucap Papa Bara. Semuanya karena perempuan itu, Pak. Dia memberikan tubuhnya secara cuma-cuma pada anak kita. Omel Bu Indah kesal. Iya, Bu. Zi, apa kamu sudah di perjalanan? Nak, tanya Ibu Zizi. Zizi menatap Pras yang tengah santai mengemudi di sebelahnya. Iya, Bu. Sahut Zizi pelan. Apa jadi kamu membawa calon suamimu? Zizi menunduk. Bagaimana harus memulai bicara pada ibunya? Ada rasa takut, tidak tega, dan bingung. Pras memperhatikan gadis di sampingnya. Zi, panggil ibumu-nya. Air mata Zizi mengalir deras. Dia menjauhkan telepon agar sang ibu tidak mendengar isaknya. Wanita di seberang memanggil-manggil namanya. Pras segera mengambil ponselnya Zizi. Iya, Bu. Zizi pulang dengan saya. Jawab Pras yang memang belum mengenal keluarga Zizi. Alhamdulillah. Tolong jaga Zizi ya, Nak. Hati-hati di jalan. Ujar ibunya lalu menutup ponsel. Pras mengembalikan ponsel Zizi. Dan digenggam erat oleh perempuan cantik itu lalu meraih tisu untuk menghapus air matanya. Bara berdiri di depan kos Zizi, dia ingin menemui Zizi. Dan mengatakan kalau selama ini hanya Zizi perempuan yang dia cintai. Arum hanya mainan untuknya karena Zizi terlalu menutup diri dari hal. Bara ingin meminta maaf. Dan meminta Zizi memberikannya kesempatan kedua. Hanya menunggu anak itu lahir dia akan menceraikan Arum. Bara. Ujar ibu kos Zizi yang melihat Bara dari tadi hanya berdiri di depan pintu gerbang. Bu, ada Zizi? Tanya Bara. Kebetulan ibu kos Zizi kenal dengan Bara karena setiap Bara datang Zizi selalu meminta izin untuk duduk di depan. Sudah lama nggak kesini, Nak. Apa kabar? Baik, Bu. Zizinya ada, Bu. Ulang Bara lagi. Zizi. Sepertinya nggak ada, Nak. Bara. Zizi pamit pulang kampung. Ujar ibu kosnya. Bara menghela nafas panjang. Dan pamit pada ibu kos Zizi. Bara masuk kembali ke dalam mobilnya. Cukup lama dokter tampan itu duduk di belakang kemudi sambil mencoba menghubungi Zizi. Tapi nihil nomornya sudah diblokir. Bara memukul stang mobil dan telungkup lama di sana. Kurang lebih 4 jam perjalanan ditempuh Pras dan Zizi. Saat baru masuk di kampung Zizi, suasana pedesaannya mulai terasa. Masih sangat kental. Aktivitas para penduduk menjelang sore terlihat di halaman rumah mereka. Ada yang sibuk dengan padi yang dijemur. Ada yang membersihkan kandang ternak. Dan ada yang sekadar duduk-duduk di bawah pohon. Ngerumpi sambil mencari kutu atau uban bagi kaum ibu-ibu. Bagi Pras ini menjadi pemandangan baru yang sangat menyenangkan. Ketenangan suasana di sana sangat dia rasakan. Kalau pagi mungkin dingin ya di sini, Zi? Tanya Pras membuka pembicaraan. Iya, Pak. Lumayan, jawab Zizi singkat. Mandinya ke sungai ya, Zi? Tanya Pras lagi. Tidak juga, Pak. Hampir semua rumah punya kamar mandi. Tapi memang sebagai orang masih menggunakan sungai untuk aktivitasnya. Katanya lebih leluasa. Apalagi airnya jernih bikin segar. Sahut Zizi lagi. Zizi meminta Pras untuk berhenti ketika telah sampai di rumah bercat hijau. Rumah yang baru sudah direnovasi. Memang tidak begitu besar tapi halamannya lumayan luas.
Ada beberapa pohon jambu air dan mangga mengelilingi pekarangan. Mereka segera turun setelah mobil terparkir di bawah pohon mangga yang sedang berbunga. Seorang wanita setengah baya keluar sambil tersenyum saat melihat putrinya. Zizi berusaha menyembunyikan kesedihannya biar sang ibu tidak curiga. "Ibu," ujar Zizi menyalami punggung tangan ibunya. Pras pun melakukan hal yang sama. Wanita itu tampak berbinar senang menyambut uluran tangan laki-laki itu. "Ah, ini tuh calon suaminya Zizi." Seorang ibu muncul dari arah samping disusul oleh beberapa wanita lainnya. Mereka tetangga yang berdekatan dengan rumah ibu Zizi. Setelah menyalami Zizi dan Pras, 3 orang ibu-ibu itu pun pergi. "Ganteng, ya?" bisik ibu-ibu yang lain pada rekannya sambil melangkah pergi, dan itu masih didengar oleh Zizi. Membuat gadis itu jadi tidak enak hati pada Pras. "Ayo masuk nak, ajak masuk Zi," ucap ibunya. "Ayo Pak," ajak Zizi pelan. "Pak, maaf ya, nanti atau besok saya akan jelaskan pada mereka kalau sebenarnya hanya salah paham saja," ucap Zizi saat mereka melangkah masuk rumah. Pras hanya tersenyum sambil mengangguk. "Yah, ayah." Zizi datang ya dengan calonnya. Pekik ibu Zizi membuat Zizi tertunduk malu pada Pras. "Aunty Zizi sudah sampai. Sama Pak Pras ya?" ujar Nisha yang juga baru sampai. Nisha sudah menceritakan pada Dimas tentang Bara. Awalnya Dimas marah besar. Tapi Nisha mencoba untuk menenangkannya, meminta Dimas untuk tetap tenang agar ibunya tidak ikut syok nantinya. "Sebentar ya nak, ibu buatkan minum," ujar ibu Zizi dan diikuti Zizi dari belakang. "Zi, sepertinya laki-laki tadi wajahnya nggak sama dengan foto yang kamu kirimkan ke Mbak Nisha dulu. Apa ibu yang salah lihat atau gimana Zi?" Ibu Zizi bertanya setelah menyalakan kompor. Dan Zizi yang menyiapkan gelas untuk teh. Zizi mengangguk pelan, menyembunyikan luka yang dalam. Hatinya tambah pedih ketika melihat banyak belanjaan di meja dapur. Tentu ini disiapkan untuk acara besok. Ibu Zizi mendekati putrinya. Naluri ibu memang tak pernah salah. Sejak melihat Zizi turun dari mobil dalam keadaan kusut dan mata sedikit sembab tadi, pikirannya sudah tidak enak. "Ada apa nak? Cerita sama ibu." Tak bisa dibendung lagi. Zizi merangkul ibunya dan menangis. Ibu Zizi yang kebingungan dengan sikap putrinya masih sabar menunggu hingga Zizi tenang. Sambil terisak Zizi menceritakan kejadian yang sudah dia alami. Terlihat ibu Zizi menyimpan kecewa yang dalam. Entah bagaimana dia akan menjelaskan pada keluarga besarnya nanti. Padahal wanita itu sudah mengundang mereka agar datang besok pagi. Dan para tetangga juga sudah banyak yang tahu kalau Zizi akan datang mengenalkan calon suaminya untuk silaturahmi. Maklumlah, ini di desa. Ada kabar sedikit saja sudah menyebar kemana-mana. Zizi membawakan nampan berisi beberapa gelas teh ke ruang tamu. Diikuti oleh ibunya di belakangnya. "Ayo, diminum dulu tehnya." Ibu Zizi mempersilakan dengan ramah. "Terima kasih, Bu," jawab Pras ramah. "Jadi apa kesibukan nak Pras saat ini?" tanya ayah Zizi. "Di kantor Pak," sahut Pras. "Bukannya dokter?" tanya ayah Zizi bingung. "Tidak Pak, mungkin Bapak salah dengar. Saya bekerja di perusahaan yang sama dengan Zizi, kebetulan kami satu divisi." Jelas Pras lagi, sedangkan Nisha hanya terdiam. Eyang saat Zean ke Jakarta menginap di tempat Om Pras. "Eyang, bagus," celetuk Zean. "Kapan-kapan ke Jakarta lagi ya Zean?"
Ujar Pras tersenyum manis. Iya Om. Jalan-jalan lagi ya? Iya, sahut Pras lembut. Diminum nak, setelah itu istirahat, nanti setelah maghrib pasti banyak tamu yang datang. Ujar Pak Agus ayah Zizi dan diangguki Pras pelan. Zizi menyiapkan kamar untuk Pras tidur. Tiba-tiba kakak iparnya Nisha masuk ke dalam kamar. Bagaimana si tampan bisa ikut Zi? Tanya Nisha penasaran. Mbak, ternyata kecurigaan Mbak selama ini benar, dia mengkhianatiku. Ujar Zizi mengalihkan pembicaraan. Mbak bilang juga apa Zi? Tapi yang bikin aku sesak Mbak, dia berkhianat dengan Arum, anak Bude Sri sepupuku. Aku takut Mbak kalau Bapak tahu. Mbak belum pernah kasih lihat foto Bara sama Bapak Zi. Cuma sama Ibu, tapi Ibu sudah tahu kan masalah ini? Tanya Nisha dan diangguki Zizi pelan. Mas Dimas bilang apa Mbak? Awalnya dia mau cari si Bara itu, tapi Mbak bilang nggak usah. Menyelesaikan masalah dengan otot nggak akan bisa selesai, mungkin memang nggak jodoh. Selagi kamu nggak pernah diapa-apain sama dia, sudahlah. Diikhlaskan saja, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan jodoh terbaik untuk kamu. Mana tahu si tampan Pras. Jawab Nisha tersenyum. Tapi Mbak penasaran Dezi kenapa Pras bisa ikut. Dia mau jelaskan Mbak sama Ibu, Ayah dan Kak Dimas juga tentang semua ini. Dia merasa bertanggung jawab atas kesalahan adiknya Mbak. Jelas Zizi. Yakin? Iyalah Mbak. Zizi. Panggil ayah membuat Zizi meletakkan telunjuk di bibirnya. Iya Ayah, itu banyak tamu di luar. Pekik ayahnya. Iya Ayah, sahut Zizi lagi. Setelah salat Isya, di rumah Zizi penuh dengan para kerabat dan tetangga seperti perkiraan Zizi. Tapi berbeda dengan pemikiran Pras yang kerabat akan datang tepat pada saat acara saja. Mereka duduk lesehan di tikar. Dan karpet yang dibentang di ruang tamu yang tidak begitu luas, tapi bisa menampung sekitar 40 orang lebih karena sudah direnovasi. Di atas piring yang ditaruh melingkar ada kue bolu yang dibawa oleh Nisha dan pisang goreng serta kacang rebus. Jajanan khas kampung. Ada juga satu teko kopi dan teh. Pras duduk berjajar dengan kaum lelaki lainnya, ada keluarga dekat dan para tetangga. Zizi merasa tak enak hati menempatkan Pras dalam situasi yang seperti ini. Apalagi pria itu berniat untuk menolongnya. Tapi malah terperangkap dalam kesalahpahaman yang tidak tahu dari mana harus diluruskan. Zizi duduk dengan gelisah. Meski Pras terlihat santai saat diajak ngobrol oleh keluarga Zizi. Jadi kamu calon suaminya Zizi ya? Sudah berapa lama berkenalan dengan Zizi? Tanya adik ayah Zizi paling bungsu. Sekitar 5 tahun Paklik. Tapi kami satu kantor baru 3 tahun belakangan ini. Jawab Pras santai. Kata Zean mereka ke Jakarta menginap di rumah kamu. Tanya keluarga lainnya. Bukan di rumah Pak De, tapi apartemen. Apartemen? Iya, seperti rumah susun bertingkat. Sahut Pras lagi dan diangguki Pak De. Zizi sok mengerti. Cukup lama ya Mas mengenal Zizi. Sudah klop, pastinya sudah tahu sifat masing-masing, apalagi satu kerjaan. Ujar lelaki berbaju putih yang dikenal tetangga sebelah rumah Zizi. Di bidang apa Mas kerjanya? Di sini juga ada keluarga Zizi yang tinggal di Jakarta bekerja di bidang kesehatan. Ujarnya lagi. Saya bekerja di perusahaan ekspor-impor barang mentah Pak. Zizi pernah bercerita, tapi kami belum pernah bertemu dengan beliau Pak. Mungkin karena kesibukan kami masing-masing, saya dan Zizi saja hampir tiap hari pulang malam karena pekerjaan di kantor yang terlalu padat.
Jelas Pras membuat lelaki berbaju putih itu menganggukkan kepalanya mengerti. Di mana Arum bekerja, Zi? Tanya Pade Zizi, membuat jantung Zizi berdegup kencang mendengar nama itu. Rumah sakit Pade tahu, saya tidak tahu pasti tempatnya di mana. Jawab Zizi pelan. Pras sendiri tidak punya pilihan selain mengikuti alur yang berjalan. Jika dia mengatakan yang sebenarnya pasti akan menimbulkan kekacauan. Dan tentu saja membuat malu Zizi dan keluarganya. Pras tidak sampai hati merusak suasana penuh kehangatan seperti ini. Jadi kapan keluar nak Pras akan datang melamar karena dari pihak kami sepertinya sudah siap? Tanya adik ayah Zizi nomor 2. Secepatnya Pak D. Jawab Pras tegas membuat Zizi terdiam. Nisha hanya tersenyum kecil. Syukurlah kalau memang secepatnya. Karena kami dengar kalau Ibu Zizi sudah sering berhubungan dengan besannya meskipun melalui sambungan telepon, rasanya sudah sangat pas. Dan tidak ada salahnya jika melangsungkan ke jenjang yang lebih serius secepatnya. Bukannya niat baik harus segera dilaksanakan. Jawab lelaki yang dipanggil Pade itu. Pras tersenyum dan mengangguk. Mereka berbincang hingga jam 9 malam. Kemudian satu persatu para tetangga pamitan dan kerabat Zizi sebagian pulang. Kalau begitu tidurlah Pras, hari sudah malam, kamu dari perjalanan jauh mungkin masih lelah. Pade pamit dulu, ujarnya. Pade, bisakah saya bicara sebentar dengan Mas Pras? Zizi berkata hati-hati pada laki-laki bertubuh kurus tersebut. Besok bicara lagi, nak, ini sudah malam. Nggak enak diperhatikan tetangga, nanti malah timbul fitnah jika memang kalian ingin selalu berdua nanti. Kami para tetua ini akan mencari solusinya. Ujar Pak De. Zizi membuat Zizi terdiam, dia bingung kenapa jadi begini.